JKT itu kesannya kayak udah terpuruk banget gitu kan. Udah jatuh banget gitu ya. Kesannya tuh udah kayak gitu, tapi kok bisa ya berani buat buka audisi gitu, istilahnya rekrutmen lah kan, kayak gitu kan, kok berani gitu. Itu sih yang maksudnya sebenarnya gue udah bertanya-tanya dari pas zaman itu. Yang tadi lu bilang, audisinya itu kan disiarin secara streaming gitu kan. Kalau gue mikirnya justru malah JKT yang untung, Cindy. Gitu, kenapa? Ini seuzonnya gue gitu sih. Jadi hari ini tuh kita mau bahas tentang yang kemarin lagi rame. Jadi kan JKT itu baru aja ngumumin tentang mereka tuh kan mau restrukturisasi kan kemarin. Nah, restrukturisasi ya. Iya, terus baru aja kemarin ada pengumuman kalau generasi 10 ternyata dibatalin buat apa tuh namanya, buat debut gitu. Istilahnya debut lah ya. Ya istilahnya debut lah ya. Nah, kita tuh kan waktu itu pas mereka apa ya diumumin gitu jadi member, iya, udah excited banget kan. Cuman kayak udah ada secercah harapan, wah calon Oshi gitu ya. Wah gen baru nih, penerus nih gitu kan, wah berbakat nih gitu. Cuman ternyata mereka nggak jadi. Terus gimana dik, apa ya pendapat lu gitu? Sebenarnya ada pengumumannya ternyata. Sebenarnya gue agak kaget sih, maksudnya setelah kita tuh lama banget kan nggak dikasih tahu kegiatannya mereka tuh apa kayak gitu kan, cuma Kinal doang kan yang ngasih tahu kalau kegiatannya member tuh ngapain aja tuh. Oh iya benar. 10 ya kan. Iya. Cuma kalau dari JKT-nya belum ada sosmed ya? Dari JKT-nya tuh nggak dibikinin akun gitu kan. Iya. Terus kayak nggak tahu lah kegiatannya mereka tuh apa sebenarnya gitu. Sebenarnya gue tuh nunggu banget kan, kayak kapan sih ini si adik-adik ini dapat akun gitu kan, lama banget kayaknya, tentang banget gitu loh, kayak mereka udah masuk tapi kayak nggak dikasih di sosial media kan, kayak kentang banget nggak sih, lama gitu. Iya, sebenarnya buat ini juga gue sama Cindy agak beda pendapat sih guys. Ini nggak sih kemarin kita udah bahas. Iya, jadi pas ada pengumuman tuh kan langsung chat gitu kan. Jadi kan langsung cin gitulah pokoknya. Terus kita kayak ada beda pendapat gitu sih. Iya, jarang nih legit beda pendapat nih, Cin. Iya sih. Ini dari siapa dulu nih? Dari gua kali ya? Ya dari lo aja dulu coba. Kalau gue sih kemarin kaget sih pasti pas dapet pengumuman gitu. Cuman sebenarnya dari pas zaman Melody yang apa yang live di YouTube yang pengumuman itu kan. Oh, yang dia ngumumin mau restrukturisasi. Bener gak sih? Nggak tahu, bodo amat. Jadi gue tuh sebenarnya kayak agak apa ya, bingung gitu kok. Maksudnya kan di video itu JKT itu kesannya kayak udah terpuruk banget gitu kan, udah jatuh banget gitu ya. Kesannya tuh udah kayak gitu, tapi kok bisa ya berani buat buka audisi gitu, istilahnya rekrutmen lah kan, kayak gitu kan, kok berani gitu. Itu sih yang maksudnya sebenarnya gue udah bertanya-tanya dari pas zaman itu, apa ya lagi terpuruk, tapi kok kemarin berani gitu buka audisi Gen 10 gitu kan. Tapi Melody tuh bilangnya katanya apa sih namanya, obrolan soal restrukturisasi itu setelah mereka ngadain audisi katanya gitu sih. Maksudnya apa ya, pasti kan untuk audisi segala macam kan mikir panjang nggak sih gitu kan. Ya gue kayaknya kok aneh ya gitu kan. Akhirnya ternyata kemarin diumumin nggak jadi debut. Kasian sih sebenarnya sama member-membernya yang udah audisi gitu kan, apalagi audisinya diliput lagi gitu kan, pasti udah ditonton lah sama teman-temannya kan, ternyata nggak jadi debut gitu ya. Maksudnya juga mereka udah berjuang lah buat audisi gitu kan, udah datang jauh-jauh kan, banyak kan kayak Amanda aja orang Bandung kan ya kayak gitu. Terus ternyata nggak jadi. Yang gue bisa ngasih tanggapan untuk ke merekanya sih itu aja sih, maksudnya kasihan gitu. Terus juga kan tadi kan gue sempet bilang apa namanya kayak kok JKT apa ya
bisa berani gitu buka audisi, padahal kan kalau dilihat dari videonya Melody tuh kesannya kayak lagi terpuruk pisan gitu. Lagi jatuh banget. Karena gue mikir gitu, karena kan pasti audisi kemarin kan streaming gitu kan, pasti maksudnya bikin audisi kayak gitu pasti butuh modal lah ya gitu kan. Iya, maybe nggak tahu juga sih gue. Iya, gue juga ya kalau gue sebagai orang awam pasti ngelihatnya gitu nggak sih, kayak bikin audisi, diliput, istilahnya kan pasti banyak pihak-pihak lain juga yang apa namanya yang kayak ikut yang berkontribusi. Berkontribusi, pasti kan ada modal yang keluar gitu. Kalau gue mikirnya gitu. Boleh sih, masuk akal sih, cuman ya kan pendapat orang mah beda-beda ya guys ya. Iya. Kalau lu gimana? Kalau gue istilahnya pendapat gue standar sih kalau ngeliat kayak gini. Soalnya mereka juga gini, maksudnya mereka juga ya gue ngeliat mereka cuma yang pas di audisi terus udah gitu belum ada sosmed jadi iya aja gitu kan. Terus yang pas anniversary apa ulang tahun teater gitu. Anniversary ulang tahun teater. Nah, ulang tahun teater udah, terus habis itu udah gitu, maksudnya mereka juga nggak punya sosmed, nggak punya apa, jadi kayak ya udah aja gitu, gue cuma ngeliat segitu, jadi gue ngasih pendapat juga nggak bisa yang kayak mungkin gini gitu, jadi kayak iya. Kita juga sebenarnya nggak ngerti ya sebenarnya tuh apa di balik ini tuh ada apa gitu kan. Iya gitu. Atau emang ini udah dimulai nih pengurangan member sama staffnya tuh udah dimulai dari sekarang, kita juga kan nggak tahu ya. Iya. Manajemen tuh mikirnya seperti apa, karena kan juga yang kita tahu tuh JKT itu selalu kayak gitu, maksudnya ngasih pengumuman tuh yang kayak kentang gitu, kayak cuman ada rekonstruksi itu, tapi kayak udah aja gitu kan, nggak diperjelas seperti apa, kayak gimana, kayak gitu gitunya kan nggak kayak gitu. lebih kayak ya ntar gitu ke depannya. Kayak gitu terus ya. Kan kayak gitu terus kan, maksudnya ada kasus-kasus yang member-member kena juga selalu kayak gitu, maksudnya klarifikasinya agak lama gitu loh. Benar, apa ya pertimbangannya segala macam. Iya, gitu. Pertimbangan segala macamnya pasti itu sih. Kalau gue kemarin tuh sempat ngobrol sama senior di kampus ya, si Kareka. Ya gue ngebahas, sebenarnya sih gue juga sama kayak lu gitu, kayak awam juga gitu, maksudnya kayak nggak mikir yang kemana-mana gitu loh Sin, kayak ya udah berarti emang mungkin ini salah satu perwujudan atas pengumuman yang kemarin Melody bilang gitu kan. Iya. Ya pasti mikirnya kayak gitu juga ya. Iya, pasti mikirnya kayak gitu kan, kayak oh ya udahlah. Terus juga kan setelah apa namanya pengumuman itu, terus kayak member-member generasi maksudnya ex-member generasi 10 itu kan langsung kayak bikin Twitter gitu kan, jadi kayak oh ini si anak-anak ini gitu kan, jadi kita tahu interaksi sama mereka kan. Ya akhirnya kita tahu Instagramnya, terus kita tahu Twitternya gitu, jadi kayak bisa kenal juga nih sama si anak-anak ini gitu kan. Iya. Tapi gue punya beberapa kayak catatan gitu untuk yang kemarin gue obrolin sama si Kareka ini gitu. Kan ya. Iya kan. Gue juga sih. Senior kita guys. Kebetulan. Nih kan audisinya itu dibuka pas lagi pandemi, di mana ya untuk semua usaha ya, bukan cuma entertain gitu. Menurut gue itu semua berdampak kan, kayak banyak juga perusahaan yang ngurangin karyawannya, terus kayak nggak nge-hire orang kayak gitu kan, pasti banyak banget kan di masa pandemi ini, dari bulan Maret lah gitu istilahnya, orang-orang perusahaan men-stop gitu loh, jadi kayak nggak ada yang di-hire gitu loh sama mereka. Tapi kenapa? Ya kan? Tapi kenapa tiba-tiba JKT itu bikin audisi buat Grace 10 gitu loh, kayak sebenarnya emang agak-agak kaget juga nggak sih, maksudnya di tengah pandemi, dan itu juga waktu itu juga JKT belum terlalu ini kan, teaternya belum terlalu aktif kan. Aktif tuh baru sekarang ini kan gitu. Apa nggak mikirin terlebih dahulu gitu JKT itu? Iya benar gitu. Ya kan? Iya, kita mikirnya pasti gitu kan. Iya kan, apa dampaknya gitu, maksudnya udah tahu pandemi gitu, tiba-tiba dia malah bikin regenerasi gitu, audisi gitu.
dan membernya juga yang masuk 11 orang gitu kan, banyak cuy gitu. Ini Dik, apa namanya, katanya ya emang mau tradisi mereka kan, emang regenerasi. Iya, tradisi mereka per tahunnya, cuman kan bisa aja nggak harus tiap tahunnya ada. Kalau misalnya kalau nggak salah dulu juga pernah kok nggak audisi tiap tahun. Nah kan gitu, maksudnya harusnya mikirin dulu gitu loh, diperhitungkan dulu gitu, maksudnya resikonya. Semua usaha nggak cuma entertain itu tuh emang lagi berdampak banget sama pandemi ini gitu loh, terus dia tiba-tiba berani gitu ya kan. Terus terus yang kedua yang tadi lu bilang audisinya itu kan disiarin secara streaming gitu kan. Kalau gue mikirnya justru malah JKT yang untung, Cindy. Gitu. Kenapa? Iya, kenapa? Karena ada iklan masuk. Oh iya ya. Apa sih? Iya kan, ada iklan masuk. Iya, maksudnya kalau streaming kayak gitu kan pasti ada iklan kan masuk tuh. Kemarin iklannya nggak sih? Kayaknya ada deh ya nggak sih? Ya pasti ada brand-brand yang ngomongin JKT. Kalau yang kayak gitu kan emang dapat untungnya dari iklan ya. Iya, yang kayak gitu kayak TV juga kan dari iklan kan sebenarnya. Iya, makanya kan pasti JKT dapat untung dari situ kan gitu kan, udah disiarin secara streaming gitu, terus kayak ya mungkin bakal diliput juga, maksudnya pasti diliput juga sama media-media lain gitu, kayak wah JKT di tengah pandemi tetap berjaya gitu kan istilahnya. Kalau misalnya di media-media itu kan pasti kayak gitu, di tengah industri musik juga lagi nggak bisa konser, nggak bisa apa, nggak bisa ngapain gitu. Tapi JKT bikin audisi justru malah gitu, regenerasi gitu kan, jadi kan kayak terkesan kalau JKT nggak terpuruk istilahnya kayak gitu waktu itu gitu kan, ternyata tiba-tiba ada pengumuman gitu. Ya, makanya kaget banget kan. Iya kan, tapi kayak ya itu, jadi kayak JKT sebenarnya diuntungkan, tapi si anak-anak ini dapat apa gitu dari itu. Kayak udah nih lu dikasih harapan nih, wah ya udah lu akan jadi member, lu akan jadi idol gitu-gitu, tapi apa ujung-ujungnya kayak ya udah gitu, lu nggak jadi debut, kayak malu banget anjay gitu kan. Iya sih benar, mereka udah latihan segala macam. Ada poin ketiga. Wah gila ya, ada poin-poinnya ya jadi kayak membernya ya, yang gue bilang tadi, kayak membernya tuh jadi dipermainkan gitu sama JKT ya nggak sih, si anak-anak kecil ini, maksudnya ya mereka masih anak-anak kecil lah gitu, kayak dipermainkan gitu lah sama JKT. Ini seuzonnya gue gitu sih. Terus ya udah dipermainin, udah istilahnya yang lo bilang kan, udah streaming, udah ditonton banyak orang gitu kan. Terus habis itu nggak jadi, kalau lu maksudnya lu di posisi mereka, lu akan malu nggak? Malu lah, maksudnya ya malu, apalagi juga udah pasti apa ya istilahnya, kayak kalau masuk JKT kan juga harus hapus akun lah, harus apa gitu kan. Maksudnya gitu, banyak hal yang dikorbankan, aturan-aturannya gitu kan. Iya, makanya udah streaming, udah istilahnya ya udah berjuang lah gitu buat audisi ya. Mungkin juga ada yang kayak udah ngarep banget pengen masuk situ. Terus udah seneng akhirnya bisa masuk, tapi ternyata harus gagal gitu ya. Kita sebenarnya gimana ya, kondisi seperti ini juga gitu, maksudnya dibilang mau nyalahin JKT juga ya mereka nggak bisa. Cuman satu sisi juga mikir kayak emangnya bikin audisi gitu. Maksudnya emangnya bikin nggak dipikirin dulu apa ya gitu. Nggak dipikirin matang-matang gitu loh. Kalau misalnya emang gimmicknya karena keuangan, ya kan pasti dari Maret juga pasti mereka udah tahu gitu loh, Sin, kayak keuangan kita lagi sekarat misalnya, kayak gitu kan pasti udah diperhitungkan menurut gue ya nggak sih? Iya sih, harusnya sih saham dari atau segala macam. Iya kan, jadi kayak nih belajar dari pengalaman gitu kan ya. Gue kan gue kenal salah satu member kan JKT gitu, gue tahu di sekolah dia tuh kayak gimana gitu kan. Kayak jadi member aja diceng-cengin gitu loh, jadi seorang member JKT jadi diceng-cengin kayak JKT oi gitu kan. Apalagi yang istilahnya udah mau jadi member terus nggak jadi, itu aduh malunya
kayak saya pasti bakal dibully banget, apalagi mereka kan masih kayak cilik-cilik gitu kan. Iya, masih bocah-bocah ya SMA, untungnya aja SMA. lagi SMA gitu kan. Iya, makanya kayak untungnya aja mereka sekolah online gitu, jadinya nggak terlalu nggak terlalu apa ya, bisa interaksi langsung lah istilahnya gitu. Iya, cuman kan ada tuh yang salah satu ex-member, kita ngomongnya sebutnya ex-member atau apa ya ini? Gen 10. Iya. Ya udah bilang aja ex-member Gen 10 salah satu gitu. Iya, salah satu ex-member kan bilang kayak dia bilang dia malu gitu loh kan. Oh iya, ada story-nya gitu. Ya menurut gue ya iya pasti malu lah. Iya, udah diliput lagi. Iya, udah diliput, kayak orang tua lu udah bangga, istilahnya kayak anak gue masuk JKT nih gitu kan. Kayak gitu kan biasa orang tua kan. Tapi ternyata nggak jadi guys. Terus poin keempat, poin terakhir, asik. Jika nih kayak presentasi ada poin-poinnya. Yoi. Terus apa poin keempat? Tulisan gue tuh jelek banget guys. Tulisan gue tuh as always. Tulisan gue tuh jelek banget guys. Ini cemilan jadul nih. Lu tau gak cemilan jadulnya dia? Oh, yang itu kan yang krenyes gitu langsung kan. ASMR. Oh, nih. Sambil nungguin Dika. Gue nggak nyiapin apa-apa, kayak ya udahlah gimana ntar. Ya, gitu. soalnya kan mengkritisi tuh harus ada ini nggak sih, berdasarkan ini. Oh iya nih, jadi menurut bisa jadi ini adalah seuzonnya gue sama Kareka ya, bisa jadi audisi ini tuh cuma gimmick gitu, seakan-akan emang JKT selalu regenerasi gitu yang tadi gue bilang sih. Padahal sebenarnya mereka nggak butuh-butuh amat untuk regenerasi di tahun ini. Apalagi di tahun ini kayak yang graduate aja dikit banget kan. Beda sama yang tahun kemarin ya kan. Yeah. Kalau misalnya emang ya tahun kemarin kan udah diganti itu sama generasi 9 kan udah banyak kan. Bahkan sampai ini akhir tahun aja cuma berapa sih yang grade tuh? 5 ya, sampai akhir Desember aja tuh cuma 5 orang yang ngumumin grade gitu. Istilahnya mah kayaknya sih JKT nggak butuh-butuh amat regenerasi harusnya, maksudnya ya nggak sih? Masih ada akademi. Iya, masih ada akademi yang belum masuk tim banyak kan. Maksudnya ya tim udah ada, cuman kan yang buat masuk ke tim J atau tim K3 ngegantiin Desi sama Baby juga pasti kan udah ada gitu kan, ya nggak sih? Iya sih, benar juga. Mungkin persiapan untuk jadi member, maksudnya untuk akademi lama kali. Jadi mereka kayak ya udah audisi gitu. Ya gue juga nggak paham sih. Iya, tapi kan istilahnya kayak udah masih ada 70-an member lah ya gitu. Terus tapi mereka berani untuk regenerasi gitu kan, kayak istilahnya mah sebenarnya nggak perlu amat gitu juga bisa gitu loh Sin. Ya nggak sih, dengan member yang dalam ada waktu sekarang ini. Soalnya kan pandemi juga atau apa gitu ya. Sebenarnya kalau seuzonnya ya kayak gitu sih. Cuman kan kita nggak tahu ya sebenarnya JKT itu apa niatnya untuk bikin audisi terus tiba-tiba nggak jadi debut, itu artinya apa kan kita juga nggak tahu ya kan. Kita cuma menduga-duga aja. Benar. Kita juga nggak tahu sih makanya gimana ya gitu sih guys kalau dari gue. Tapi alhamdulillahnya ya Dik ya, meskipun kayak mereka gagal debut sekarang gitu. Cuman JKT juga kan bilang tuh di websitenya kalau misalnya nanti ada audisi lagi, mereka bakal diutamakan, diprioritaskan ya, diutamakan. Cuman kalau misalkan yang umurnya udah kebatas gitu tetap masuk. Iya, 18 tahun kan banyak yang udah 18 tahun. Kalau gue sih mikirnya mungkin bisa aja sih diprioritaskan. Soalnya kan istilahnya mungkin mereka udah audisi terus udah lolos juga. Iya, terus udah latihan ya nggak sih? Udah latihan beberapa kali latihan. Gue lihat udah ada tuh kegiatan sama Kinal tuh. Iya. Mungkin ya JKT maksudnya ngelepas Gen 10 juga mungkin karena apa? Mereka juga nggak berani kali buat nahan member Gen 10 dengan kondisi yang kayak gini yang mereka bilang. Ya, mereka lagi juga kayak gitu. Ya mungkin mereka kayak ya udah deh lepasin aja anak-anak ini buat apa, maksudnya kan kalau diikat, maksudnya kalau udah terikat kontrak sama JKT kan banyak aturannya tuh. Iya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, mungkin kan gitu kan.
Iya sih, bisa jadi sih. Jadi mungkin keputusan itu juga kayak ya udah deh lepasin dulu supaya mereka mungkin bisa apa ya, maksudnya bisa ya bebas gitu. Misalkan mau bisa menyapa fans gitu ya. Atau mungkin kalau misalkan JKT juga kan kalau misalkan mau terima endorse bla 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 atau mau kerja apa kan juga nggak bisa kan? Iya, nggak bisa. Iya. Terikat sama manajemen. Iya, maksudnya mereka juga nggak berani kali mengikat member Gen 10 ini gitu. Iya, mungkin. Dan juga emang lagi kekurangan duit juga mungkin. Jadinya ya udah deh dilepasin aja gitu. Kalau keadaannya membaik, mungkin mereka ngubungin member-member itu lagi. Jadi iya kan juga emang dibilang kan, maksudnya kalau misalkan nanti ada audisi, mau ikut audisi ya diprioritaskan iya. gitu. Jadinya ya udahlah, lepas aja dulu, bebasin. Nanti kalau misalkan kalau misalkan udah baik lagi, kalau misalkan mau audisi ya hayu gitu. Mungkin gitu juga kali. Tapi sebenarnya emang keputusan dari awalnya juga udah apa ya? Agak ini juga udah sih. Kayak agak berani gitu loh sih. Agak terlalu barbar gitu. Kalau beresiko lah gitu istilahnya, kalau emang lagi krisis pisan ya janganlah gitu ya. Kasihan anak-anaknya ya. Menyakiti, iya. Tapi kalau yang gue lihat dari sosial medianya mereka tuh kayak mereka ceria banget loh sih, maksudnya kayak, tapi mereka senang-senang aja ya. Iya, terus kayak udah berasa kayak member gitu, tapi istilahnya kita bisa diwaro sama dia gitu. Kalau ya member juga bisa ngewaro kita gitu, cuman kan bisa interaksi langsung lah. Kalau mau member kan harus video call, bayar gitu, gitu kan segala macam. Iya, kalau ini kan kita kayak wah bisa gitu, kayak kemarin kan kita udah diwaro sama calon OSHI ya sih ya. Kebetulan gitu. Ya udahlah guys, maksudnya perbedaan pendapat ini mungkin bisa jadi ya kalau misalnya kalian setuju sama Cindy silahkan tulis di kolom komentar. Kalau misalnya kalian punya tapi gue nggak merasa terlalu gitu. Beda gitu pendapatnya. Nggak apa-apa, gue maunya beda sama lu. Jadi kalau misalnya kalian punya masukan juga untuk JKT48 kedepannya kayak gimana gitu, bisa tulis di kolom komen ya. Tapi kalau menurut gue Cindy, ini tuh adalah salah satu takdir gitu, kalau lu tuh udah nggak boleh gitu osiin Amanda, lu tuh harus osiin Onil. Iya emang. Iya, ya pokoknya intinya semoga besok tuh di konser tanggal 18 Desember tidak ada yang menyakitkan lagi ya guys. Ini sudah tapi gue nggak yakin. Menyakitkan. Gue nggak yakin sih. Gue juga nggak yakin sih, tapi ini aja udah menyakitkan banget buat gue. Iya. Tapi ada satu hal juga sih yang sebenarnya dari kemarin tuh selalu gue bilang ke Dika. Kenapa setiap pengumuman itu selalu munculnya? Nanti aja itu kita bahas di gitu.